Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 9 yang beranggotakan Mutiara Rafi Putri dan Nabila Faizatul Husna akan mempresentasikan mengenai aspek risiko bisnis. Yang A ada aspek risiko. Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu atau probabilitas sesuatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Risiko timbul karena adanya ketidakpastian. Vaughan menemukan beberapa definisi risiko sebagai berikut. Risk is the change of loss. Risiko adalah chance kerugian. Change of loss digunakan untuk menunjukkan keadaan yang di dalamnya terdapat keterbukaan terhadap kerugian atau kemungkinan. Yang kedua, risk is the possibility of loss. Risiko adalah kemungkinan kerugian. Istilah possibility berarti bahwa probabilitas suatu peristiwa berada di antara 0 dan 1. Definisi ini sangat mendekati pengertian risiko dipakai sehari-hari, sehingga tidak cocok dipakai dalam analisis kuantitatif. Yang ketiga, risk is uncertainty. Risiko adalah ketidakpastian. Tampaknya ada kesepakatan bahwa risiko berhubungan dengan ketidakpastian. Selanjutnya, risiko dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang A, keterbatasan dalam sumber daya informasi yang tersedia, B, kelemahan dalam perencanaan yang tidak komprehensif, dan yang C, keterbatasan pengetahuan dari para pengambil keputusan. Ketidakpastian dapat diklasifikasi dalam 3 hal, yaitu yang A, ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian yang disebabkan kejadian yang timbul akibat gejolak ekonomi di suatu negara, misalnya krisis ekonomi. Yang kedua, ketidakpastian politik, yaitu ketidakpastian yang disebabkan kejadian politik yang timbul di suatu negara. Yang ketiga, ketidakpastian alam, yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh kejadian alam seperti bencana alam, tsunami, dan gempa bumi. Yang B, ada macam-macam resiko bisnis. Risiko dapat disebabkan dengan berbagai cara. Yang pertama, menurut sifatnya, risiko yang tidak disengaja atau risiko murni. Risiko murni dapat dikelompokkan pada 3 tipe, yaitu risiko aset fisik, risiko karyawan, dan risiko legal atau hukum. Yang B, risiko yang disengaja atau risiko spekulatif. Risiko spekulatif dapat dikelompokkan menjadi 4 tipe, yaitu risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Yang C ada risiko fundamental, adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang. Yang keempat, risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya. Yang kelima, risiko dinamis adalah risiko yang timbul akibat perkembangan dan kemajuan teknologi. Yang kedua, menurut sumber atau penyebabnya, yang pertama ada risiko internal atau risiko yang berasal dari dalam perusahaan, seperti kesalahan kerja, korupsi, dan kesalahan manajemen. Yang kedua, risiko eksternal, risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti risiko pencurian, penipuan, persaingan, fluktuasi harga, dan perubahan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, ada menurut dapat tidaknya risiko dialihkan ke pihak lain. Yang A, risiko yang dapat dialihkan ke pihak lain dengan mempertanggungan suatu objek yang terkena risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi asuransi, sehingga kerugian menjadi tanggungan atau pindah ke pihak perusahaan asuransi. Yang B, risiko yang tidak dapat dialihkan ke pihak lain atau tidak dapat diasuransikan, umumnya meliputi semua jenis risiko spekulatif. Dan yang keempat, ada menurut kejadiannya yang mungkin terjadi. Yang A ada perubahan permintaan, dan yang B ada perubahan konjuntur, ada persaingan, perkembangan iptek, perubahan peraturan, dan bencana alam. Selanjutnya ada upaya penanggulangan risiko. Sesuai dengan sifat dan objeknya, maka ada beberapa cara untuk menanggulangi atau meminimalkan risiko kerugian perusahaan. Yang pertama ada melakukan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadi peristiwa yang nantinya menimbulkan kerugian. Misalnya membangun gedung dengan bahan-bahan yang anti terbakar. Yang kedua ada melakukan retensi, artinya mentolerir membiarkan terjadinya kerugian dan untuk mencegah terganggunya operasi perusahaan akibat kerugian tersebut. Yang ketiga adalah melakukan pengendalian terhadap risiko, contohnya melakukan hedging untuk menanggulangi risiko kelangkaan dan fluktuasi harga bahan baku. Yang keempat, mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan kontrak pertanggungan atau asuransi terhadap risiko tertentu dengan membayar sejumlah premi. Selanjutnya ada risiko yang dihadapi pengusaha. Pada dasarnya ada dua risiko yang dihadapi oleh wirausahawan ketika diberi kesempatan untuk mengembangkan usaha. Kedua risikonya tersebut ada yang pertama risiko real, di antaranya kehilangan modal baik yang sudah ditanam dan akan ditanamkan ke dalam perusahaan. Yang kedua, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, kehilangan mata pencaharian, dan kehilangan kendali atas kekuasaan yang selama ini dimiliki atau decision making. Dan yang kedua ada risiko psikologis, di antara
diantaranya kehilangan reputasi dan resiko menanggung malu, kehilangan kepercayaan pada diri sendiri dan pada orang lain, kehilangan perasaan poten atau mampu, kehilangan jati diri, dan kehilangan motivasi untuk berjuang. Yang C ada manajemen risiko. Yang pertama ada makna manajemen risiko. Manajemen risiko adalah metode yang disusun secara logis dan sistematis. Ia membahas cara suatu organisasi menetapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada, dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Yang kedua, manfaat manajemen risiko. Yang A ada memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan. Yang B memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh. Yang C mendorong para manajer dalam mengambil keputusan. D memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. Dan E membangun arah dan mekanisme secara sustainable atau berkelanjutan. Selanjutnya ada tahap-tahap dalam melaksanakan manajemen risiko. Yang A ada mengidentifikasi risiko. Pihak manajemen perusahaan mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan, baik yang mungkin akan dialami dan atau yang akan dialami. Yang B mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko. Manajemen perusahaan mampu menemukan bentuk dan format risiko yang dijelaskan secara detail, seperti ciri risiko dan faktor-faktor timbulnya risiko. Yang C ada menempatkan ukuran risiko. Manajemen perusahaan menempatkan ukuran dan skala yang dipakai, termasuk rancangan model metodologi penelitian yang akan digunakan. Dia menempatkan alternatif. Pihak manajemen perusahaan melakukan pengolahan data yang dijabarkan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif, beserta akibat atau pengaruh yang akan timbul jika keputusan tersebut diambil. Yang E, menganalisis setiap alternatif. Setiap alternatif yang ada dianalisis dan dikemukakan berbagai bentuk sudut pandang, serta efek-efek yang mungkin timbul. F, memutuskan satu alternatif. Pemilihan satu alternatif dari berbagai alternatif yang ditawarkan, artinya mengambil alternatif yang terbaik dari berbagai alternatif yang ada, termasuk dengan menolak berbagai alternatif lainnya. Yang G, melakukan alternatif yang dipilih. Manajemen perusahaan mengeluarkan surat keputusan atau SK yang dilengkapi dengan rincian biaya. Biaya ini akan dialokasikan yang nantinya disetujui oleh bagian keuangan serta otoritas pengambilan penting lainnya. Yang H ada mengontrol alternatif yang dipilih. Tugas utama manajer perusahaan adalah melakukan kontrol yang maksimal untuk menghindari timbulnya berbagai risiko yang tidak diinginkan. Dan yang I, mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih. Pihak tim manajemen melaporkan kepada pihak manajer perusahaan secara sistematis. Laporan tersebut berbentuk data yang bersifat fundamental dan teknikal tanpa mengesampingkan informasi yang lisan. Tujuan melakukan evaluasi dari alternatif yang dipilih adalah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan. Next. Sekarang kita membahas pembahasan D, mengelola alternatif dan mengantisipasi terjadinya risiko bisnis. Yang pertama ada mengelola risiko bisnis. Dalam berbisnis, risiko pasti terjadi dan sulit untuk dihindari, sehingga penting bagi sebuah lembaga bisnis untuk mengelola atau memanage risiko tersebut. Risiko dapat dikelola dengan 4 cara. Yang pertama, memperkecil risiko. Di sini maksudnya tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi, tetapi membatasi dan meminimalisasinya agar risiko tidak bertambah besar di luar kontrol pihak manajemen perusahaan. Yang kedua, dengan mengalihkan risiko sebagian pada pihak lain. Lalu yang ketiga, ada mengontrol risiko. Itu melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi. Kalau yang keempat ada pendanaan risiko. Itu maksudnya menyediakan sejumlah dana sebagai cadangan untuk mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari. Next. Yang kedua, ada alternatif dalam menghindari risiko. Untuk menghindari risiko yang timbul terhadap aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan, perusahaan dapat memilih keputusan yang realistis dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Selanjutnya, melibatkan sumber daya yang dimiliki secara maksimal dalam melakukan implementasi keputusan yang sudah dipilih tadi, lalu menentukan pihak atau orang-orang yang bertanggung jawab dalam implementasi keputusan, dan yang terakhir membuat posisi hedging. Next.
Lalu yang ketiga ada antisipasi risiko bisnis. Berikut adalah risiko-risiko dalam perusahaan yang perlu diantisipasi. Yang pertama ada risiko dalam aspek sumber daya manusia, yaitu terdiri dari risiko pada eksekutif puncak dan para pekerja inti, risiko pada karyawan, risiko dalam hubungan industri dan perselisihan, risiko stres dan kesehatan yang buruk, dan risiko adanya perilaku tidak beretika. Antisipasi yang dapat dilakukan perusahaan yaitu menciptakan kondisi kerja yang baik, keterbukaan mengenai reward, sistematisasi kerja, menyampaikan alasan adanya perbaikan atau perubahan sebelum hal itu dilakukan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada risiko pada aspek keuangan. Risiko pada aspek keuangan mencakup hal-hal seperti biaya produksi yang berlebihan, biaya perusahaan yang tinggi, serta utang dan pinjaman yang berlebihan. Nah, yang ketiga ada risiko pada aspek pemasaran. Risiko pada aspek pemasaran ini dapat mengakibatkan penjualan menurun, market share yang mengecil, kurangnya distribusi barang, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada risiko pada aspek produksi atau operasi. Risiko ini antara lain adanya masalah dalam pemasok yang mungkin tidak memenuhi komitmen yang sudah dibuat. Lalu yang kedua ada kerusakan kualitas yang mungkin disebabkan oleh dua hal. Pertama, kualitas dan kuantitas barang yang tidak sesuai. Lalu yang kedua, barang yang ditawarkan di pasar adalah produk-produk yang tidak aman untuk dikonsumsi. Lalu yang terakhir ada risiko pada aspek sistem informasi yang mencakup data komputer yang mengalami banyak masalah, lalu adanya pencurian komputer, pemakaian yang tidak diizinkan, kerusakan perangkat keras atau perangkat lunak, dan kesalahan dari pemakaian. Nah, risiko ini bisa diminimalisasi dengan dilakukannya pengamanan dalam sistem IT, penjagaan data, serta sistem backup, dan juga pengamanan dalam menjaga perangkat-perangkat komputer yang dimiliki oleh perusahaan. Next. Lalu pembahasan yang E yaitu perhitungan risiko bisnis. Yang pertama, analisis aspek risiko keuangan. Untuk meminimalisasikan terjadinya risiko, perusahaan dapat melakukan pembukuan yang teratur, pengelolaan keuangan yang baik, dan mengikuti asuransi bagi usaha. Menurut Hempel, berikut cara mengukur dan mengelola risiko keuangan atau financial risk. Yang pertama, analisis sensitivitas, yakni estimasi cash flow dalam 3 posisi, yaitu optimis, wajar, dan pesimis. Yang kedua, break-even point dengan mempertimbangkan 2 jenis biaya, yaitu fixed cost atau biaya tetap dan variable cost atau biaya tidak tetap. Lalu yang ketiga, perhitungan net present value. Yang keempat, analisis peluang. Yang kelima, analisis regresi. Dan yang terakhir, analisis korelasi dengan menggunakan 2 metode, yaitu payback period dan internal rate of return. Next. Selanjutnya ada analisis aspek risiko sumber daya manusia. Wirausaha perlu menganalisis dan menciptakan kondisi kerja yang produktif bagi karyawan dengan cara melakukan manajemen yang terbuka sehingga ada kejelasan tugas bagi karyawan. Yang kedua, memiliki mekanisme untuk mendengar dan memperhatikan keluhan karyawan. Yang ketiga, melakukan penilaian dan antisipasi terhadap karyawan yang tidak puas agar tidak terjadinya turnover. Lalu yang keempat, proses rekrutmen sumber daya manusia yang dilakukan dengan tepat. Adapun aspek risiko sumber daya manusia yang perlu dicermati, diantaranya risiko antara para eksekutif puncak dan pekerja inti, lalu ada hubungan industri, lalu risiko pada para karyawan, dan risiko adanya perilaku tidak beretika. Next. Yang ketiga ada analisis aspek potensi pasar. Pasar sendiri terdiri atas semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan, serta ia mau dan mampu dalam melakukan pertukaran untuk pemenuhan kebutuhan atau keinginannya. Dengan adanya globalisasi, pasar menjadi semakin luas, tetapi risiko juga menjadi semakin besar.
Jika salah perhitungan peluang pasar, produk akan gagal dan menyebabkan kerugian atau kebangkrutan usaha. Hal yang perlu dilakukan dalam analisis potensi pasar yaitu yang pertama, memperoleh fakta tentang potensi pasar. Yang kedua, mengenali persoalan yang dialami atau yang ada dalam potensi pasar yang dituju. Lalu yang ketiga, mengurangi risiko usaha. Next. Perusahaan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan publik. Produk ada dua jenis, yaitu produk barang dan jasa. Agar dapat diterima, perusahaan harus mampu memuaskan konsumen, sehingga perlu diadakan dalam memilih segmen pasar, memosisikan produk dengan persepsi yang tepat, lalu membuat harga yang terjangkau atau sesuai dengan target pasar yang dituju, lalu menciptakan produk baru, mencari segmen baru, memperbaiki penampilan produk, dan lain sebagainya. Next. Yang kelima ada analisis aspek pelanggan. Penjual barang atau jasa harus mampu menjual barang yang bisa diterima dan mengutamakan mutu dan itu indikator sikap pelanggan pada produk seperti mengapa produk itu dianggap enak atau dianggap nyaman digunakan oleh pelanggan. Lalu yang kedua, pengembalian produk oleh pelanggan yang bertambah, dan yang ketiga, penurunan lalu yang pesaing. Pesaing adalah mereka yang mengejar sasaran pasar atau target pasar yang sama dengan usaha kita. Dalam menghadapi pesaing, perusahaan harus terus membandingkan produk, harga, distribusi, dan promosi milik usahanya dengan pesaingnya. Ada 4 tingkat persaingan, yaitu persaingan merek, yaitu perusahaan lain yang menawarkan produk atau jasa sejenis kepada pelanggan dengan harga yang relatif sama. Misalnya merek Aqua dengan Ades. Lalu yang kedua, persaingan industri, yaitu semua perusahaan yang membuat jenis produk yang sama. Contohnya produk Aqua dengan produk minuman air kemasan lainnya. Lalu yang ketiga, persaingan bentuk, yaitu semua produk manufaktur perusahaan yang memberikan jasa yang sama. Contohnya seperti Aqua dengan produk minuman lainnya. Lalu yang terakhir, persaingan umum, yaitu semua perusahaan yang bersaing untuk mendapat konsumen yang sama. Di sini contohnya seperti Aqua dengan perusahaan dalam bidang makanan dan minuman lainnya. Next. Yang ketujuh, analisis aspek bahan baku atau produksi. Bahan baku bisa diperoleh dengan memproduksi sendiri, mendapatkan dari supplier, dan melalui kemitraan. Nah, di sini perusahaan harus dapat menentukan bagaimana usaha akan mendapatkan bahan baku untuk proses produksinya. Dan harus bisa menentukan opsi mana yang paling menguntungkan bagi usaha. Lalu yang kedelapan, ada analisis aspek pemasaran. Hal yang perlu dianalisis pertama adalah strategi bersaing, kegiatan pemasaran, segmentasi pasar, nilai penjualan produk di pasar, dan market share yang dikuasai perusahaan. Aspek pemasaran berisiko jika kinerja produknya rendah, lalu adanya kegagalan dalam pengembangan produk, lalu adanya perang harga, perubahan permintaan dari produk, lalu distribusi produk yang bermasalah, lalu promosi yang kurang efektif, adanya pemalsuan merek, dan juga kebijakan pemerintah yang tidak tepat di dunia usaha. Next. Oke, selanjutnya ada analisis aspek ekonomi nasional. Aspek-aspek penilaian manfaat suatu proyek manfaat dan biaya proyek dapat ditinjau dari yang pertama, sisi rencana pembangunan nasional, kedua, sisi distribusi nilai tambah, ketiga, sisi tenaga kerja, keempat, sisi keuntungan ekonomi nasional, kelima, sisi pengaruh sosial, dan yang keenam, sisi manfaat atau biaya sosial.
Beberapa hambatan pembangunan ekonomi dapat berupa iklim tropis, produktivitas rendah, kapital sedikit, nilai perdagangan luar negeri yang rendah, besarnya pengangguran, besarnya ketimpangan distribusi pendapatan, tekanan produk yang buruk, penggunaan tanah dengan produktivitas rendah. Bagi selanjutnya ada analisis usaha dari Omah SW. Setiap perusahaan pastinya memiliki risiko bisnis tersendiri, sama halnya dengan usaha Omah SW Roti dan Snack. Usaha ini memiliki risiko bisnis dinamis, di mana kemajuan teknologi semakin berkembang pesat. Dengan adanya teknologi ini, faktor eksternal teknologi membantu mempermudah usaha-usaha yang baru dan yang sejenis berjalan dengan cepat. Faktor internalnya, apabila tidak terus mengupdate dan mengupgrade produk dengan cara pemasaran di media sosial, maka hal ini dapat menjadi ancaman usaha dari Omah SW Roti dan Snack itu sendiri. Selain faktor tersebut, risiko usahanya adalah perubahan permintaan. Kini banyak varian rasa dan bentuk roti dan snack yang sudah beredar di pasaran. Apabila Omah SW tidak dapat menyesuaikan produk baru tersebut, akan menyulitkan usaha ini untuk tetap eksis di pasaran. Upaya yang dapat dilakukan usaha ini adalah dengan terus mengikuti perkembangan zaman, baik secara teknologi ketika memasarkan produk, hingga terus melakukan perkembangan dalam membuat produk baru yang bervariasi. Dengan terus mengupdate dan mengupgrade produk dan cara pemasaran, maka usaha ini akan tetap eksis di pasaran. Selanjutnya, terkait dengan penghitungan risiko bisnis usaha Omah SW Roti dan Snack, dalam meminimalisir risiko dari segi aspek keuangannya, Omah SW sudah memiliki pembukaan dan pengelolaan keuangan yang cukup baik. Hal ini menjadikan usaha berjalan dengan baik dan mampu meraih keuntungan. Untuk dapat lebih meningkatkan penghindaran risiko keuangan usaha ke depannya, Omah SW dapat menerapkan analisis untuk mengukur dan mengelola risiko keuangan, seperti menggunakan analisis sensitivitas maupun analisis korelasi. Kemudian dari aspek potensi pasar, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Omah SW menghadapi risiko terkait permintaan. Di hari-hari biasa, usaha mampu memenuhi permintaan produk. Tetapi apabila ada pesanan dalam jumlah besar maupun memasuki momen-momen tertentu seperti hari Lebaran atau Natal, usaha perlu bekerja ekstra untuk memenuhi permintaan. Dan dengan skala usaha saat ini yang tergolong kecil, Omah SW belum mampu menjangkau pasar yang lebih luas lagi, sehingga bisa saja usaha melewatkan pasar yang potensial bagi usahanya. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.